Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Selamat ulang tahun Midnight Live. Gak terasa udah setahun ya. Iya. 210 episode. Kalau bayi umur setahun, udah mulai ngoceh tuh. Kalau Midnight Live baru umur sehari aja udah ngoceh. Ya mau gimana, banyak oknum yang minta diocehin. Apalagi koruptor tuh. Apa kabar penonton? Baik. Lancar puasanya? Lancar. Kok nggak yakin gitu sih? Udah bolong? Udah. Kayak anggaran aja bolong-bolong. Nah, hari ini kita bahas yang bolong-bolong alias jalan bolong. Ya udah langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal lobang. Lobang bukan sekedar lobang. Karena dia lobang luar biasa. Awalnya satu, tapi pas musim hujan beranak pinak jadi banyak. Udah kayak kucing pas musim kawin. Ini lobang bukan sekedar lobang, ini lobang yang mengganggu pengguna jalan, lobang yang bisa membuat nyawa melayang. Udah kayak tukang obat gue ya. Jadi dalam beberapa bulan terakhir tercatat ada belasan ribu titik jalan rusak dan berlobang di wilayah Jabodetabek. Bayangin, satu jalan rusak aja bikin macetnya nggak kira-kira. Apalagi ini belasan ribu. Pantesan aja Jakarta dan sekitarnya masuk ke deretan kota paling macet di dunia. Banyaknya jalan rusak jelas nggak cuma mengganggu para pengendara. Tapi juga bisa menyebabkan banyak terjadinya kecelakaan. Hingga mengakibatkan sejumlah pengendara motor meninggal dunia. Salah satu jalan rusak yang memakan paling banyak korban adalah Jalan Raya Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Di lokasi itu kondisi jalannya rusak parah dan berlubang. Selain itu kerikil sisa pecahan aspal juga berserakan di jalan. Sehingga rawan membuat kendaraan tergelincir. Ditambah lagi jarak antar lubang saling berdekatan. Sehingga membuat manuver para pengendara sangat berbahaya. Lubang-lubang apa yang berdekatan? Apa tuh? Lubang hidung. Lubang-lubang apa yang berjauhan? Lubang kuping. Lubang-lubang apa yang bikin kesel? Lo bangun disiram air. Lubang-lubang apa yang sering ngutang? Lubang. Nggak sadar loh. Saking berbahayanya sepanjang bulan Februari aja tercatat ada 4 pengendara motor meninggal dunia akibat kecelakaan saat menghindari jalan yang berlubang di Pasar Kemis. Merespon hal ini Bupati Tangerang Muhammad Maisyal Rashid mengklaim bahwa Pemkab Tangerang telah melakukan sejumlah perbaikan. Dia mengatakan akses jalan dengan kondisi rusak parah akan segera diperbaiki. Khususnya di jalan-jalan yang menjadi kewenangan Pemkab Tangerang. Selain di Kabupaten Tangerang, jalan rusak di Matraman, Jakarta Timur juga memakan korban. Seorang pelajar SMK inisial ASP meninggal dunia setelah motor yang ia kendarai menghantam jalan berlubang saat menuju ke sekolah. Usai insiden itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung langsung memerintahkan Dinas Bina Marga untuk memperbaiki seluruh jalan yang rusak. Hingga pertengahan Februari, Pramono mengklaim bahwa Pemprov DKI Jakarta telah menambal sekitar 6.000 titik jalan berlubang di berbagai wilayah ibu kota. Meski begitu, ia mengakui penambalan tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan jalan rusak di Jakarta. 6.000 titik lubang. Itu jalan apa cobaan? Banyak banget. Udah kayak pepatah Kepulauan Faro.
Naruh. Cobaan itu yang memang banyak, karena kalau dikit cobain. Cobain dikit dong. Kayak penonton di mall. Ya apa tuh? Kerjanya cari makanan sampel. Nyobain dikit-dikit, lama-lama kenyang juga. Iya, benar-benar. Lanjut lagi nggak nih? Di Bekasi, Jawa Barat, jalan rusak dan berlobang juga cukup parah. Salah satu kerusakan ada di Jalan Ahmad Yani yang lokasinya persis berada di depan gedung Pemkot Bekasi. Jadi para ASN Bekasi tiap ke kantor itu vibes-nya kayak lagi rally Dakar. Keren. Itu lihat jalan mulus sedikit langsung ngedrift tuh. Jalan penghubung antar kota kondisinya bisa dibilang cukup memprihatinkan. Jalan penuh tambalan yang tidak simetris. Betul. Sedikit bergelombang dan tidak merata. Iya. Awalnya bolong nih. Pas ditambal malah jadi polisi tidur. Iya. Giliran bangun bikin dapur. Selain material aspal yang kurang baik, ditemukan banyak pasir-pasir serta kerikil berserakan yang berbahaya bagi para pengendara. Betul. Bayangin aja, lagi asik-asik bawa motor, tiba-tiba kelilipan kerikil. Waduh, sakit tuh sakit. Mana kerikilnya segede telur lagi. Telur cicak. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menyebut perbaikan Jalan Ahmad Yani merupakan kewenangan pemerintah pusat. Dia juga menyampaikan tidak semua jalan yang ada di Kota Bekasi merupakan tanggung jawab Pemkot Bekasi, tapi ada juga ruas jalan milik pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah gitu penonton. Jadi nggak semua jalan rusak itu kewenangan pemerintah daerah. Bisa jadi jalan itu milik provinsi atau nasional yang kewenangannya ada di Pemprov atau pemerintah pusat. Betul, ya betul. Tapi izin, sebagai sama-sama pemerintah ada baiknya juga kalau saling ngobrol. Kan zaman udah canggih. Bisa telepon, bisa WA, atau bisa juga kode lewat status. Misalnya bikin status, bolong-bolong nih. Jalannya, anggarannya. Misalnya lo ya. Meski demikian, Pemkot Bekasi tetap memperbaiki titik-titik jalan rusak yang merupakan kewenangan Pemkot. Tri menyampaikan perbaikan jalan rusak akan dilaksanakan secara bertahap. Pihaknya telah menganggarkan biaya untuk perbaikan seluruh ruas jalan rusak milik Pemkot Bekasi senilai 200 miliar rupiah. Itu 200 miliar. Kalau dibeliin pasir, cita-cita lo kependem. Banyak. Saking banyaknya tuh pasir. Dari Bekasi kita pindah ke kota Depok yang kondisinya juga nggak lebih baik. Salah satu jalan yang terparah adalah Jalan Gedoran Depok yang dipenuhi lubang-lubang sebesar kolam. Kolam cupang maksudnya. Karena kalau kolam renang isinya bocah. Untuk menghindari lubang-lubang ini, para pengendara terpaksa melajukan kendaraan secara zigzag. Terjawab kan kenapa kalau tes SIM kita harus jalan zigzag? Ya buat kondisi kayak begini. Udah keprediksi berarti ya. Bakalan banyak jalan rusak. Yang belum terjawab kenapa kita pas ujian SIM harus jalan melingkar angka 8. Buat ngehindarin tilang kali ya. Ironisnya jalan yang hanya berjarak 500 meter dari kantor wali kota Depok ini sudah pernah diperbaiki pada awal Oktober 2025. Tapi 4 bulan kemudian jalannya hancur lagi. Waduh. Proyek lagi nih. Ats nggak nih? Lebih ironisnya lagi, di saat jalan Depok rusak, wali kotanya motoran sama gubernur Jawa Barat ke wilayah selatan Jabar buat ngecek kemantapan jalan. Waduh. Kalau KDM wajar gubernur Jabar. Lah ini wali kota Depok ngapain ikutan? Iya juga ya. Cari apa sih Pak? Jalan Depok gak aman kok kamu malah cari aman.
Kita bergeser ke Kabupaten Bogor. Jalan Raya Kemang Parung juga menjadi zona horor yang menakutkan bagi pengendara khususnya roda 2. Hampir di sepanjang jalan itu banyak lubang yang mengancam nyawa. Bahkan sempat viral tuh. Apa tuh? Dapat julukan wahana lubang maut. Ketika melewati wilayah ini, para pengendara diuji konsentrasi dan kelihayannya. Karena salah perhitungan sedikit aja, bukannya selamat sampai tujuan, tapi malah jadi harus rawat jalan. Waduh, rawat jalan. Apalagi kalau jalannya malam, penerangannya minim, bikin para pengendara harus melihat pakai mata batin. Saking gelapnya. Valentino Rossi nih, lewatin jalan ini, langsung minta pensiun dia. Oh emang udah pensiun ya? Mark Marquez kalau nikung di sini, dengkulnya kopong. Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor Suryanto Putra mengatakan Jalan Raya Kemang Parung merupakan jalan nasional yang kewenangan penanganan jalannya ada di pemerintah pusat. Meski demikian, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU terkait kondisi jalan yang rusak. Maraknya jalan berlubang di sejumlah daerah yang memakan korban jiwa menjadi perhatian istana. Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan istana sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar masalah jalan berlubang ini segera dibenahi. Bagus. Prasetyo mengatakan masalah seperti ini tidak bisa dibiarkan berlarut karena sangat fatal. Iya. Nah benar, fatal ini, makanya undang-undang sampai nyebutin kalau pembiaran jalan rusak dan mengakibatkan korban jiwa masuk ranah pidana. Di pasal 273 UU LLAJ menyebut kalau penyelenggara jalan lalai dan menyebabkan kecelakaan hingga korban meninggal dunia, mereka dapat dipidana dengan kurungan hingga 5 tahun atau denda maksimal 120 juta rupiah. Nah, tinggal warga bikin laporan biar ditangkap-tangkepin tuh yang nggak tanggung jawab. Maunya jawab doang, nggak mau nanggung. Terus di pasal 24 UU LLAJ secara lebih jelas memerintahkan penyelenggara jalan untuk segera memperbaiki kerusakan demi mencegah kecelakaan. Jika perbaikan belum bisa dilakukan, mereka wajib memasang tanda atau rambu peringatan. Nah, pasang rambu itu kewajiban pemerintah. Masa iya warga juga harus turun tangan pasang rambu pakai pohon pisang? Kalau nggak pohon pisang pakai ban dalam. Jadi intinya kalau ada jalan rusak, undang-undang mengizinkan masyarakat untuk menuntut tanggung jawab pejabat penyelenggara jalan termasuk pemerintah pusat, gubernur, bupati atau wali kota sesuai kewenangan jalan. Warga jadi makin sibuk. Udah sibuk war takjil, sibuk ngindarin jalan bolong. Ditambah sibuk bikin laporan juga. Ujung-ujungnya dapat klarifikasi. Jagonya jawab doang, gak jago nanggung. Soalnya ini masalah nyawa loh ini. Masalah nyawa warga. Giliran masalah citra cepet ya. Walaupun ya blunder-blunder juga. Lubang-lubang di jalanan itu nggak muncul tiba-tiba. Tingginya intensitas hujan yang menyebabkan genangan jadi salah satu penyebab utama. Dan musim hujan itu sudah bisa diprediksi. Giliran prediksi pemenang pemilu jago ya. Prediksi jalan rusak boro-boro. Makanya sebelum musim hujan tiba ada baiknya mulai dicek tuh jalannya. Masih bagus atau harus diperbaiki. Ada bompel apa enggak. Kalau nemu ada bompel ya langsung tambal. Jangan nunggu ada yang celaka dulu baru bergerak. Nah itu dia tuh. Kayak penonton. Gimana tuh? Sering nambel tugas kerjaan orang lain. Yang promosi ya orang lain. Betulin jalan itu harusnya pakai material dengan ketebalan jalan yang sesuai standar. Jangan asal-asalan. Supaya jalan bisa bertahan selama bertahun-tahun. Bikin juga sistem drainase yang baik supaya kalau musim hujan gak ada genangan air yang bisa bikin jalan semakin rusak. Betul. Ada juga sih genangan yang bikin terngaing-ngaing. Apa tuh? Terngiang-ngiang ya. Genangan bersamamu. Kenangan. Itu kenangan ya? Iya.
Pada akhirnya yang dibutuhkan warga nggak cuma sekedar tambal sulam jalan, tapi juga konsistensi dan tanggung jawab. Supaya warga nggak terus jatuh ke dalam lubang yang sama. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Dan juga akan ada bintang tamu yang akan hadir di Midnight Live hari ini. Udah gak sabar kan? Ya. Jadi kita harus jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.